Alhamdulillah, muga awake dhewe kabeh paringi selamat ya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tutupnya bab iman ini menjadi napa nggih? Kula wau niku anu, Pak. Kula niku wau iman itu kan kuncinya ada di husnul khatimah utawa naudzubillah menjadi su'il khatimah. Kula wau golek-golek ternyata di antara yang paling baku untuk kemudian nambah imannya awake dhewe itu adalah sonaiul ma'ruf, atau untuk menjaga keimanan kita itu adalah sonaiul ma'ruf. Artinya kemauan kita, kesiapan kita untuk berbuat baik sekecil apapun. Mergo sonaiul ma'ruf niku taki masyari asyuk. Sonaiul ma'ruf taki masyari asyuk. Bahkan wonten beberapa hadis sonaiul ma'ruf taki masyari asyuk wal afat wal halakat, bahwa kemauan kita, ringan tangan kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik, kemauan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun itu bentuknya kepada orang lain, itu punya kemampuan untuk membuat kita tidak mati dalam kondisi buruk, atau bahkan mampu membuat kita itu tidak mudah jatuh, tidak mudah kemudian kita ini sial. Paham nggak? Jatuh itu artinya bukan berarti kowe melaku terus mau kepleset, gak. Jatuh itu banyak hal ya. Jatuh itu kan maknanya akeh, paham nggak? Jatuh itu maknanya kan akeh. Makanya muga-muga awak dhewe kabeh niku ditakdir dadi wong sing entengan, gampangan, sing layinin, hayinin, sahlin. Yang jelas-jelas neraka iku haram kanggo wong-wong sing modele ngono kuwi. Wonge lembut, wonge gampang, wonge gak bulet, gak ruwet. Nah, ngono-ngono kuwi. Walhasil ini pembenaran dari hadis yang lain, wa kullu ma'rufin shadaqah. Semua hal baik itu semuanya terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teng sarah niku didhawuhaken ayyunajjihimullahu subhanahu wa ta'ala minas sukut fil halakat wa mawatiniz zalal. Wa mawatiniz zalal. Bahwa ternyata awake dhewe mungkin hanya sekedar melakukan sesuatu yang sangat remeh-temeh, tapi kira-kira iso nyenengne wong. Misalnya gue mau mas sampean nganggur, mas nganggur. Tolong ewangono aku ngangkat meja. Kan biasa jenenge wong tetanggan ya. Aku ewangono, hanya sekedar itu saja. Itu kemudian membuat kita semua ini bisa terhindar dari asukut fil halakat. Kita ini tahu-tahu terjatuh dalam situasi yang sangat tidak bisa kita kendalikan, dalam situasi yang benar-benar membuat kita terpuruk, tidak bisa bangkit. Semoga-moga paling selamat ya. Iman. Lah kalau mau maca mukmin niku piye? Kak pikir-pikir nek kanggo awakmu kok kanggo awake dhewe ya ora awakmu tok ya, aku barang ini berat ya. Lah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayo bayangno, diarani wong mukmin niku orang yang mampu menjaga keimanannya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah Subhanahu wa taala terngiang dalam benaknya atau telinganya, maka langsung tahu-tahu dia ketakutan, dia benar-benar sadar untuk kemudian langsung dadi wong sing super solih. Lah dia kan gak Aldi ning masjid aja iso misui wong. Loh artinya kita masih jauh kalau itu. Wa idza tuliyat ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wah ya tansaya, tansaya. Makanya ngene, barang-barang sing iso nyebabi awake dhewe tambah kokoh imannya. Kan al iman itu yazidu wa yanqus. Biasanya kan yazidu bi taat
wa yanqusu bi fi'lil maksiat, ya kan? Iman itu kan fluktuatif, naik turun kan? Dia itu yazidu bitaat, dengan beberapa ketaatan-ketaatan maka iman itu semakin kokoh. Kemudian dengan beberapa kemaksiatan-kemaksiat, iman itu semakin rapuh, semakin terkikis. Maka di antara, tadi itu saya baca, di antara yang paling mampu membuat keimanan kita itu kokoh adalah kemudian kita ini bil ilmi. Wah, itu kan sudah beratnya ngajinya di selapan pindo. Bil ilmi, ilmunya semakin ilmunya, pengetahuannya akan Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh, yang membuat dia semakin mantap, semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Tapi di antara yang lain itu kemudian kan ya kita baca bahwa ya kayak tadi itu yang saya sampaikan itu, wah ternyata ono. Walhasil itu ya pembenaran kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Terusane apa? Terusane apa? Wa yuqimunas shalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap konsisten bahwa ternyata kamu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja itu tidak membuat kamu cukup untuk dianggap sebagai orang yang memiliki keimanan yang sempurna, keimanan yang utuh. Kamu juga harus, atau kita semua diharuskan untuk kemudian membangun hubungan dengan Allah sekaligus juga menjaga hubungan kita dengan sesama. Walhasil mereka itu pokoknya cara dawuh Kanjeng Nabi wa akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Yang paling istimewa keimanannya adalah yang paling memiliki budi pekerti yang baik. Dan budi pekerti itu ternyata, wow, bahasan kula waca-waca ternyata al-akhlak niku ya warna-warna, ya macam-macam. Tapi walhasil jero alten beberapa sing kula catat itu, misal kayak dawuh Imam Qurtubi tadi itu. Al-akhlak niku awsaful insan allati yu'amilu biha ghairahu. Akhlak dari sisi bahasa itu adalah sebuah karakter, sebuah watak dasar yang membuat bagaimana cara kita kemudian berperilaku dengan sesama. Akhlak itu batiniah ya, beda sampai adab. Aku harus bolak-balik cerita kan, akhlak itu beda dengan adab. Adab itu zahiriyah, tapi kalau akhlak itu batiniah. Apa lek cara bahasa Indonesia apa istilah perangai, paham ya? Ya, perangai, betul ya. Kalau bahasa Indonesia istilahnya perangai. Jadi perangai atau watak-watak yang baik misalnya kayak ya perangai itu Pak. Perangai itu dari dalam, Pak. Kalau perbuatan itu kan memang ada fi'lunya. Kalau perbuatan, kalau akhlak itu karakter, Pak, karakter. Jadi orang itu kan ada tuh, orang itu memang tahu-tahu mudah memaafkan dalam segala situasinya. Dia tetap tenang walaupun dalam situasi yang penuh tekanan, situasi yang tidak baik, sabar, sifat, itu akhlak. Tapi kalau adab itu enggak. Adab itu adalah sesuatu yang memang berbau budaya. Misalnya kayak ya kalau kita mau masuk rumah, ketok pintu, uluk salam, baca salam, nah itu adab itu. Ya kan kayak begitu. Misalnya ada orang sepuh, kita kemudian kita duduk di bis misalnya, tahu-tahu ada orang yang lebih tua dari kita berdiri, kemudian kita persilahkan untuk monggo jenengan mandap mawon misalnya ngono. Mandap mawon tapi lah daripada nyungkani tapi paham apa sih lah kita kan nggak sebaik itu juga gitu loh. Mengerti ya? Makanya orang Islam itu belum tentu berkarakter Islam, itu belum tentu. Loh, saestu buat ngapusi. Semuanya sebetulnya sudah diatur dengan baik oleh Islam. Kita semuanya sudah diarahkan.
Bukan hanya budaya kita yang mengatur, Islam pun mengatur itu semua dengan sangat rapi. Tapi memang awake dhewe kadang-kadang gak iso nglakoni kuwi. Kula niku elek-elek kan nate dolan teng Jepang, Pak. Golek pancing. Napa nyapa jenenge? Golek pancing. Duwe tujuan jelas aku. Golek pancing. Hak golek pancing. Golek pancing. Oh, kayaknya wong melete apa, Pak? Melaku aku 4 kilo hanya untuk mencari pancing. 4 kilo melaku. Lah ngomong gak iso. Enak-enak gawane gambar tok, Pak. Ngene iki ning dilek golek, Pak. Ngomong gaya ya segini gitu. Man arafa lughata qaumin amina min syarihim. Makanya penting awakmu itu belajar banyak bahasa. Jangan yang pare enten, Pak. Enten tak nggih? Napa namanya niku, Pak? Ah, ya. Kampung linggis gitu. Kampung Inggris, kampung linggis. Iya maksudmu? Lah kuwi, nah itu. Nggih. Di Jepang itu, Pak. Satu ketika saya ini mempersilahkan dengan sok baiknya. Ada orang tua, ada orang yang cukup tua bahkan, ya sangat tua sangat tua, mungkin 70-an lebih, berdiri, Pak, berdiri. Padahal kereta itu kosong. Saya persilahkan, wah kak golek Pak nih Google Translate, Pak. Kak kon muni Mbah Google, muni dewe. Ngerti jawabannya? Saya tidak bisa duduk karena saya beli tiketnya tiket berdiri. Paham? Paham gak? Lah aku kan ya malah bingung. Aku tiket apa ya? Tapi kan ya piye ya? Lah maksudku kenapa tadi aku mau kayak contoh saya ini jenengan mandap, Pak. Mereka gak riko, paham Pak? Sungkan sebagai orang yang baik-baik, kan sungkan toh, kan kita lumayan baik. Tapi kosong loh itu. Kosong, kursi itu kosong. Dan beliau tidak mau. Ada satu rombongan, itu kemudian tasnya hilang. Ibu-ibu tasnya hilang. Tahu yang terjadi ketika kita laporkan dan lain sebagainya. Dan cepat responnya. Yang lebih hebat lagi ketika kita nyampe hotel, tas itu sudah ada di hotel. Tas yang ketinggalan di kereta itu sudah ada di hotel. Islami banget gak tuh? Lagi nih, yang paling gak ngatasi apa? Antri mangan. Kita ini untuk mencari makanan halal, itu kita mungkin jalan ada sekitar 10-an kilo, Pak. Dari hotel yang saya tempati itu, 10-an kilo. Tekan kono, Pak. Wah, ke Indonesia tok sing ono. Mungkin ada beberapa warga Jepang yang ada di situ ada, tapi tidak banyak. Antri. Kita sebagai orang Indonesia yang super tidak tertib, di sana itu langsung menjadi tertib. Langsung tertib. Kayak gerimis gini, udan. Wes, meneng ngene, sopan ngene. Pad batinku iki ning omah. Owel titik ya kak colong tenan gone. Kono gak. Dan dengan tenangnya orang kemudian hanya meninggalkan apa begitu. Hebatnya ketika ada yang antri, misalnya dia meninggalkan tasnya atau meninggalkan payungnya, kan masih agak udan wong kono biasa nggo payung. Aku dhewe gumun. Jen sedia payung sebelum hujan iki sing lakoni duduk kowe. Kono. Asli. Payung itu deh kayak ngono ya. Itu nanti kalau antriannya maju, payung itu dia dijokno ambek sing ning mburi ini, paham enggak? Jadi ndak tahu-tahu malah dilangkai. Gak, Bro. Jan solihah dan solihin kono ya. Tenan asli. Aku malah kadang-kadang apa penake luwe terus saya. Enak mana sing istimewa. Kan antri panjang ya. Dan kalau sudah nyampe ke kita, belum tentu kita disuruh masuk karena kita harus nunggu dulu yang di dalam selesai. Bayang no. Menggemaskan kali. Kita tidak boleh masuk, kita antri lagi. Nunggu yang di dalam selesai. Maka itu tidak boleh ngobrol. Gak oleh ngobrol. Dadi lek mari, ya wis ndang, wis mari ngombe, wis cabut. Ya lha itu piye wis menarik bermangan Wis menarik bermangan ya. Lembut kancane ya bermangan kuwi ya. Lah majelis awake dhewe kan bermangan kuwi. Iki gak ning kono gak enek majelisan gak enek, wis langsung cabut. Senggak ngatasi ku Jumatan, tapi aku yo gak melu Jumatan. Kan ada beberapa rombongan kutho. Loh, wong kutho yo atraktif. Aku kadang-kadang yo Gus, kita enggak Jumatan. Enggak, Pak, musafir kita. Loh, Jumat tapi ini. Lah iya gak Jumatan mergo ada musafir, Pak. Ya jenenge wong kutho ya. Nah, tapi ini Jumat ini, Gus.
Ya, ternyata Jumatan yang kono. Khotbah itu bahasa Jepang, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. 3 bahasa. Ya suwi to, Bro. Ya bayu.